Yang ketiga, cinta. Datang orang berkulit hitam memeluk Nabi. Kenapa kau peluk aku? Kata Nabi, kenapa kau peluk aku? Kata dia, aku tak yakin jumpa dengan engkau ya Rasulullah. Aku berkulit hitam, aku miskin, aku susah. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Kalau kau cinta, kau akan bersama. Ibu cinta tak dengan bapak? Dari bunyinya tidak. Bapak cinta tak dengan ibu? Insya Allah jumpa nanti di sana. Pak Ustadz, kalau kita cinta dengan bini orang, kita jumpa juga di sana, Pak Ustadz. Syarat cinta itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi. Pertama iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga cinta. Maka insya Allah kita akan bersama nanti di akhirat di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Apa hukum membeli ijazah? Apakah ada dalil Islam yang menghukum boleh membeli ijazah? Satu, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, maka dia bukan umat Nabi Muhammad SAW. Dibeli ijazah S1 padahal tamat SMA. Menipu apa tak menipu? Bohong. Ijazah S1 dipakai ikut tes PNS, lulus, dapat gaji, jadi pegawai 30 tahun, gajinya haram. Pensiunnya haram. Kenapa? Karena masuknya dengan cara haram. Jangan. Kalau ada yang menawar-nawarkan, jangan. Kalau udah sempat terbeli, Pak Ustadz, jual beli. Bagaimana ketika meninggal dunia, saat hidup meninggalkan hutang, sedangkan anaknya bukan orang berada, hanya sebagian saja orang tuanya yang mampu dibayar. Kalau saya mati saya ada hutang pada ibu, ada hutang pada makcik, ada hutang pada abang. Meninggal saya, hutang saya 30 juta, 30. Meninggal saya, ditengok tabungan saya cuman 30 juta. Pertanyaannya, 30 juta itu diambil dari membayarkan hutang ini, diambil dari mana? Dari harta warisan. Meninggal saya, hutang saya 30. Ditengok tabungan saya cuman 30. Diambil yang 30 ini, bayarkan ke hutang. Habis. Sekarang berapa lagi tinggal hutang? 60. 30. Pertanyaannya, siapa yang membayar? Tidak ada kewajiban anak membayar. Hutang diambil dari harta warisan. Kalau datang orang menagih, bayar hutang bapak kau, jangan diam. Salah kau, kenapa kau kasih? Aku bukan ikut. Tidak ada kewajiban anak membayarkan hutang orang tua dari hartanya sendiri. Jelas? Tapi kalau dia mau sukarela, aku sayang betul sama mak ayahku, ini ku bayar. Tapi bukan karena wajib, tapi karena aku ingin bersedekah, maka hukumnya boleh. Jelas? Datang nanti orang menagih kalian, bayar hutang bapak kau. Bilang, sudah habis kami bagi harta warisannya. Adapun kalau dari duitku, maka tak wajib, kata Ustaz Somad. Ini nomor dia, kontak dia. Amalan agar cepat dipanggil ke tanah suci Makkah walaupun dana terbatas.
Syekh Muhammad Ali punya anak perempuan paling kecil namanya Hajah Habibah. Waktu Hajah Habibah pergi ke Makkah, mak saya datang ke sana membantu masak-masak ke rumah besar. Saya tinggal di rumah sendiri. Malam tu mimpilah saya sampai ke Makkah. Sampai di Makkah bingung, saya tak pandai bercakap Arab. Besok pagi saya tanya emak saya, "Mak, iya, malam tadi aku sampai ke Makkah. Cemana kau di Makkah?" "Bingung aku, tak bisa cakap Arab. Adikku mesti belajar bahasa Arab." Mandi saya di kanal. Mandi di kanal sampai sore. Sore orang pulang dari mengambil padi. Duduk saya di atas sampan. Datanglah seorang yang membawa sepeda mau balik dari sawah. Dipegangnya kening saya. Tengoknya ada tai lalat. Katanya, "Kau ini nanti ke Mekah nanti." Jadi tentang masalah sampai ke Mekah ni sampai tak sampai itu urusan Allah. Tapi ikhtiarnya urusan kita. Jangan gara-gara cerita ni balik ke rumah tengok kening semua. Aku tak ada tai lalat berarti tak sampai. Bukan itu maksudnya. Itu urusan Allah. Masalah ada ikan tak ada ikan itu urusan Allah. Yang urusan kita memasang pancing, ambil buluh, pasang mata kail, pasang tali. Itu urusan kita. Dapat tak dapat ikan urusan Allah. Urusan kita cari rezeki, bayar ONH, berangkat alhamdulillah, tak berangkat niatnya sudah sampai. Macam mana kalau sampai mati tak berangkat ke Makkah, niatnya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Jangan sedih hati. Yang penting store ONH. Berapa sekarang paling murah store ONH? Tanya ke bank, "Pak, saya mau store ONH, berapa paling murah?" 1 juta. Masukkan 1 juta, daftarkan. Besok pagi mati, niatnya udah sampai. Innamal a'malu binniyat. Niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Berapa banyak orang haji tapi tak dapat pahala haji. Berapa banyak orang yang tak haji dapat pahala haji. Kenapa? Niat. Tapi jangan hanya niat, tak bekerja. Besok pagi abang tak mengutip brondol, yang penting niat. Itu maksudnya. Niat sesuaikan dengan amal. Saya dari Kabupaten Langkat. Bagaimana cara menghadapi fitnah? 3 cara menghadapi fitnah. Yang pertama, klarifikasi. Ustadz Abdul Somad itu ustadz radikal, memusuhi non-muslim. Saya dengan ini menyatakan, saya bukan radikal. Yang betul adalah ready call. Ready artinya siap, call diundang. Ready call selalu siap diundang. Saya tidak memusuhi non-muslim, karena kami di Silau biasa bertetangga dengan non-muslim. Setiap keluar dari Silau pasti lewat di barisan. Betul? Apa kata orang barisan? Dulu, sekarang tak tahu. Dulu kata orang barisan, kami masih bisa minum tua. Tapi sejak anak-anak muda Silau ini datang tempat kami, selalu kami kehabisan. Dulu waktu saya kecil-kecil. Saking kan hebatnya silaturahim kita. Tiga, kalau tetap mengejek saya, mengolok-olok saya lapor ke Polda. Pertama klarifikasi, yang kedua jelaskan, yang ketiga lapor polisi. Pernah Ustaz melapor polisi? Saya lapor. Datang saya ke kantor Polda Riau. "Pak, ini ada orang ngejek saya. Ini gambar dibuatnya di Facebook. Nanti Ustaz Somad di BAP, silakan. Nanti Ustaz Somad akan dipanggil, silakan." Datang saya 2 kali ke kantor polisi di BAP.
Habis itu kemudian dibawa ke kantor kejaksaan pengadilan. Saya datang 2 kali, dia tak datang, mencret dia. Lapor polisi. Jangan mau disepelekan orang. Apa hukum isbal dalam memakai sarung? Isbal artinya menjulurkan mata, menjulurkan ujung celana, ujung kain, ujung jubah lewat mata kaki. Ini isbal namanya. Lewat mata kaki. Mustinya pakai celana ini sini di atas mata kaki. Itu maka banyak orang sekarang menggunting celananya. Ada suami ibu yang kaki celananya udah mulai digunting. Itu dia takut isbal. Hadis isbal, ma asfalal ka'baini finnar, yang di bawah mata kaki masuk neraka. Nih celana di bawah mata kaki, kain di bawah mata kaki, jubah di bawah mata kaki, masuk neraka. Tuh. Berarti Ustaz masuk neraka lah. Makanya belajar hadis jangan cuma satu hadis. Sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer. Datang Umar Abu Bakar Siddiq, kata Abu Bakar, aku jubahku panjang ya Rasulullah, lewat mata kaki. Kata Nabi, anta lasta minal khuyala. Yang tak boleh itu lewat mata kaki kalau untuk sombong. Karena orang Arab zaman dulu dibuatnya jubah itu panjang-panjang. Kalau dia berjalan habis tai-tai ayam di belakang jubah. Itu yang tak boleh. Pernah menengok anak raja Inggris nikah. Anak raja Inggris waktu nikah pakai jubah panjang berjalan. Tukang pegangnya aja 7 orang di belakang. Untuk menunjukkan status sosial. Itu pakaian jahiliyah. Itu yang tak boleh. Ilat sebabnya karena sombong. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam An-Nawawi. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Baca buku lengkap Ustaz Somad dalam 37 masalah populer, masalah isbal. Jelas? Ya nanti ibu habis potong kaki celana laki. Balik lagi tengok gantung semua. Kenapa kau potong ini? Tadi bang Ustadz kami bilang asal di bawah mata kaki masuk neraka. Kaos kaki pun dipotongnya juga. Bagaimana cara kita ikhlas dengan penyakit yang kita derita? 4. Yang pertama, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit kepala, sakit hati, gundah gulana, sakit badan, duri mencucuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayi'atuh. Yakinkan bahwa itu menghapus dosa-dosa. Saya sakit kepala, saya demam, saya yakin itu menghapus dosa. Jadi yang pertama, yakinkan bahwa sakit adalah menghapus dosa. Yang kedua, sebetulnya kita sudah diletakkan di surga Jannatul Firdaus. Surga paling tinggi Jannatul Firdaus. Tapi waktu ditengok amalnya kurang. Amal ini kurang, amal ini kurang, amal ini kurang. Bagaimana caranya? Dikasih Allah sakit. Sehingga ketika dia diuji dengan sakit, dia sabar, dinaikkan dia ke atas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Digenapkan amalnya karena dia sabar. 3. Ada ibadah yang lebih hebat dari membangun masjid, lebih hebat daripada jihad, lebih hebat daripada mati perang. Ibadah itu adalah sabar. Kalau bangun masjid keluar duit, kalau jihad keluar darah.
Tapi kalau sabar, tak keluar apa-apa, hanya diam. Itulah namanya ibadah sabar. Yang keempat, nanti orang masuk surga dia minta. Allah tanya, hai penghuni surga, kalian sudah dapat semua nikmat, apa yang belum? Kata penghuni surga, kami belum dapat satu. Apa itu? Ridhaka, kami belum dapat ridhamu. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa itu? Orang yang ridha menerima takdir. Makanya kita selalu minta berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Yang dapat surga belum tentu dapat ridha, tapi yang dapat ridha insya Allah dapat surga. Dan salah satu ridha adalah ridha ketika diuji dengan penyakit, tapi tetap ikhtiar berdoa. 4. Bagaimana? Ini udah tadi. Habis, itulah pertanyaan-pertanyaan yang udah kita bahas. Ada satu tanah warisan dari orang tua saya. Sebelum tanah itu dibagi, ada salah satu anak menanam pisang atau kelapa. Kata yang menanam, sampai kapanpun yang ditanam adalah hak dia. Tapi saat ini tanah itu sudah dibagi. Jadi macam mana hukumnya Pak Ustadz? Apakah tanam itu tetap hak dia atau gimana? Waktu bertanam itu tanah itu punya siapa? Punya almarhum ayah. Sekarang ayah sudah meninggal, tanah ini dibagi. Bilang sama dia, kau kalau masih tetap mau kelapa ini, maka jatah kau tanah ini, supaya kelapa kau ini di sini. Tapi kalau tanah ini nanti jatah aku, maka kelapa ini kau cabut, karena kelapa ini yang punya kau, tanah ini punya aku. Jelas? Kalau kau masih tetap bertahan mau kelapa ini, ambil jatah tanah ini. Karena kita petak-petak, ini jatah kau, ini jatah kau, ini jatah kau, kau yang tenang, ambil. Kalau kau jauh jatah yang lain, ini jatah aku, tanah ini punya aku, kelapa punya kau. Kalau kau mau ambil kelapa, cabut kelapa ini, karena tanah ini punya aku. Tapi kalau kau mau kasih kelapa ini ke aku, bagus, hadiah bersilaturahim makin baik. Kalau dia keras, keras pula kita. Kalau dia lembut, lembut pula kita. Apa kata dia? Ambillah kelapa itu untuk kau. Kita balas, ambil pula lah tanahnya untuk kau.